Di sini kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Kelautan kelas B yang beranggotakan Tazkiyah Kamila Aulia dengan NIM 2104492, Selena Yasmin Nurgea dengan NIM 2100687, Hafiz Naufa Mustari dengan NIM 2100430, saya sendiri Fariha Rahima dengan NIM 2104689, dan Yafi Faiz Febrian dengan NIM 2102818. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transformasi menggunakan metode Vogel Approximation Method atau FAM. Next. Vogel Approximation Method atau FAM adalah suatu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Biaya metode ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Di sini ada langkah-langkah Vogel Approximation Method atau FAM. Yang pertama ada mencari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua antara kolom dan baris. Yang kedua, pilih perbedaan terbesar, yaitu memilih perbedaan antara baris dan kolom. Yang ketiga, memilih biaya terendah. Dan yang terakhir, hilangkan baris dan kolom, yaitu menghilangkan baris dan kolom yang sudah terisi penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan Vogel Approximation Method atau FAM. Yang pertama, lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi. Yang kedua, dalam beberapa kasus, FAM juga terbukti efektif dalam meminimalkan biaya transportasi distribusi dengan masalah transportasi tidak seimbang. Next. Suatu perusahaan mempunyai pabrik W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C, dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O, gudang A, B, dan C adalah sebagai berikut. Next. Dari W, biaya tiap gudangnya dari gudang A adalah Rp20.000, gudang B Rp5.000, dan gudang C Rp8.000 dengan kapasitas pabrik 90. Pabrik H, biaya tiap ton ke gudang A Rp15.000, gudang B Rp20.000, dan gudang C Rp10.000 dengan kapasitas pabrik 60. Pabrik O, gudang A Rp25.000, gudang B Rp10.000, dan gudang C Rp19.000 dengan kapasitas pabrik 50. Kebutuhan gudang A 50, gudang B 110, gudang C 40, dan kapasitas pabrik 200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, setelah sudah tersusun semua kebutuhan kapasitas, masing-masing sumber daya dan biaya pengangkutan ke dalam materi transportasi, langkah selanjutnya itu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua pada setiap baris dan kolom. Pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Baris O itu mempunyai nilai perbedaan terbesar, yaitu 9. Selanjutnya, isilah pada salah satu segi 4 yang termaksud dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Karena baris O sudah terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya, maka selanjutnya hilangkan baris O karena baris O sudah tidak mungkin diisi lagi. Kemudian tentukan perbedaan biayanya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Next. Sini kan baris O udah kosong, jadi kita
nggak perlu ngisi lagi karena udah nggak bisa memungkinkan untuk diisi lagi. Selanjutnya, karena B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom B yang mempunyai biaya terendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seperti yang dilihat di tabel bahwa baris W mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12. Next. Jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan yaitu 60 dikali 3 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 10 dan totalnya adalah 1.890. Lalu di sini ada soal Tom ingin 3 liter minuman rumahan hari ini dan tambahan 4 liter minuman rumahan besok. Ingin bersedia menjual total maksimal 5 pin dengan harga $3 per pin hari ini dan $2,7 per pin besok. Hari bersedia menjual total maksimal 4 pin dengan harga $2,9 per pin. Menjual total maksimal 4 pin dengan harga 2,9 per pin hari ini dan $2,8 per pin besok. Tom ingin tahu apa yang harus dia beli untuk meminimalkan biaya sambil memuaskan kebutuhannya. Rumuskan masalah ini sebagai masalah transportasi dengan membangun tabel parameter yang sesuai. Untuk pembahasannya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan mengisi tabelnya. Yang pertama itu ada sumber dan tujuan. Di sini ada Dick dan Harry. Nah, ada today dan tomorrow. Berdasarkan soal, Dick bersedia menjual pin sebanyak maksimal 5 pin dengan nilai biaya untuk hari ini $3 dan untuk besok $2,7. Nah, sedangkan Hari bersedia menjual pin sebanyak 4 dengan nilai biayanya $2,8 untuk hari ini dan $2,7 untuk besok. Nah, agar kolom dan baris antara total dan total pin dan total harga sesuai, maka di sini kita membutuhkan dummy. Dummy-nya seperti berikut. Nah, lalu seperti dengan langkah sebelumnya, kita mencari beda baris. Di sini itu beda barisnya itu ada 3 dan 2,7. Lalu kita cari bedanya yaitu 0,3. Lalu 2,8 dengan 2,7 bedanya 0,1. Lalu 0 dengan 0 bedanya 0. Lalu untuk kolom today itu kita cari dua nilai biaya yang terkecil yaitu ada 2,8 dan 0. Sini kita cari bedanya 2,8 kurangi 0 itu 2,8. Lalu di kolom tomorrow itu ada dua nilai terkecil yaitu 2,7 dengan 0. Lalu kita kurangi 2,7 kurangi 0 itu 2,7. Nah, di antara beda kolom dan beda baris ini, yang terbesarnya itu yaitu 2,8. Nah, 2,8 ini terletak di kolom today. Nah, di kolom today ini kita cari nilai biaya yang terkecil yaitu 0. Nah, kita masukkan angka sebanyak mungkin yang bisa kita masukkan di sel tersebut, yaitu kita 1. Nah, karena 1 itu merupakan total maksimal yang bisa disimpan oleh dummy, maka baris dummy ini akan kita hilangkan. Selanjutnya, itu karena baris dummy sudah dihilangkan dan juga kolom today sudah dihilangkan, maka kita tinggal menghitung yang baris hari dan kolom tomorrow. Nah, di baris dik ini kita mempunyai beda
masih sama seperti sebelumnya, yaitu 0,3, lalu di baris hari itu sebanyak 0,1, lalu di tomorrow itu sebanyak 2,7. Nah, di antara beda kolom dan beda baris ini, yang paling terbesarnya itu yaitu 2,7, di mana 2,7 ini terletak di kolom tomorrow. Nah, di kolom tomorrow ini kita cari dicari nilai biaya terkecil. Nah, karena 0 sudah sebelumnya, maka 0 ini tidak bisa. Lalu tinggal 2,7 ini. Karena ini nilainya sama, maka kita bisa pilih yang mana saja. Di sini saya akan memasukkan nilai di baris dik sebanyak 5. Nah, karena 5 ini merupakan total maksimal yang bisa dijual oleh dik, maka baris dik ini akan kita hapus. Selanjutnya, itu sisa baris hari. Nah, sisa baris yang hari ini memiliki beda sebanyak 0,1. Nah, di 0,1 ini kita masukkan nilai sebanyak mungkin yang kita masukkan. Nah, karena kolom today ini masih tersisa 2, maka kita masukkan di kolom today baris hari sebanyak 2, dan di kolom tomorrow baris hari sebanyak 2. Nah, maka total harganya itu semuanya akan habis, dan total pin yang akan dijual pun juga habis. Maka ini tabelnya sudah selesai, lalu selanjutnya kita hitung biaya minimal yang akan dikeluarkan oleh Tom. Nah, maka biaya minimal yang akan dikeluarkan oleh Tom yaitu 5 kali 2,7 ditambah 2 dikali 2,8 ditambah 2 dikali 2,7 ditambah 1 dikali 0. Dengan total yaitu 24,5 dolar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.